utara Lampung, di antara hamparan sawah yang menguning dan perkebunan yang membentang luas, berdirilah sebuah desa bernama Desa Negara Batin. Terletak di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, desa ini tumbuh bersama alam dan waktu. Disinilah pagi dimulai dengan langkah para petani menuju ladang, dan senja ditutup dengan hasil kerja keras yang penuh harapan. Mayoritas masyarakat Desa Negara Batin menggantungkan hidup dari pertanian dan perkebunan. Sawah, kebun, dan tanah yang subur bukan sekadar mata pencaharian, melainkan bagian dari identitas dan kehidupan sehari-hari. Di balik kesederhanaannya, tersimpan semangat kebersamaan, gotong royong, serta tekad untuk terus bergerak dan berkembang. Nama saya Dedi Setiawan. Saya bertempat tinggal di Desa Negara Batin, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Saya ingin menyampaikan pentingnya Jaksa Garda Desa, yaitu sebagai benteng utama menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan lingkungan desa. Garda Desa bukan hanya tentang ronda malam atau pengawasan wilayah, tetapi tentang kepedulian masyarakat terhadap kenyamanan lingkungan, di mana peran aktif seluruh masyarakat dan aparat desa beserta pihak-pihak terkait lainnya. Dengan jaga garda desa yang kuat, kita dapat mencegah gangguan, keamanan, serta hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan di desa kita. Memulai usaha ayam petelur di desa merupakan keputusan strategis yang didasarkan pada peraturan pemerintah pusat tentang ketahanan pangan yang mengharuskan minimal 20% dari dana desa tahun anggaran 2025 dialokasikan untuk sektor ini. Dengan mempertimbangkan potensi ekonomi dan dukungan infrastruktur desa, usaha ini dipilih untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan. Sebagai bagian dari upaya pembangunan kemandirian desa, Desa Negara Batin memiliki badan usaha milik desa, BUMDes Negara Batin Makmur. Di awal tahun 2025, BUMDes Negara Batin Makmur mulai mengembangkan salah satu unit usaha strategis, yaitu usaha ayam petelur. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Usaha ayam petelur ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada keberlangsungan dan manfaat jangka panjang bagi desa. Dari telur yang dihasilkan setiap hari, terbangun peluang ekonomi baru. Kini, kita akan mendengarkan langsung dari penjaga kandang, sosok yang setiap hari terlibat dalam pengelolaan usaha ayam petelur ini. Melalui pengalamannya, kita dapat melihat bagaimana usaha ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Wahab, tinggal di Desa Negara Batin 1, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Saya mengelola kandang ayam petelur ini kurang lebih 9 bulan. Berapa jumlah ayam yang dikelola BUMDes dan bagaimana pembagian kandangnya? Jumlah ayam yang dikelola BUMDes adalah 1000 ekor dan pembagian kandangnya dibagi 2 jalur. Bagaimana cara menjaga kesehatan ayam agar produksi tetap stabil? Caranya salah satunya dengan pemberian pakan tepat waktu. Berapa jumlah rata-rata telur yang dapat dihasilkan setiap hari? Untuk usia normalnya ayam yang dihasilkan telur per hari itu berkisar 40-50 kilo per hari. Di balik rutinitas yang terus berulang setiap hari, tersimpan peran penting yang menjaga usaha ini tetap berjalan. Langkah-langkah sederhana di dalam kandang, dari memberi pakan, merawat kebersihan, hingga mengumpulkan hasil produksi, menjadi bagian dari tanggung jawab yang dijalani dengan penuh ketelatenan. Usaha ayam petelur yang dikelola oleh BUMDes Negara Batin Makmur bukan sekedar tentang jumlah telur yang dihasilkan, melainkan tentang proses, kedisiplinan, dan kerjasama yang dibangun dari waktu ke waktu. Melalui unit usaha ini,
desa berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan tercipta, perputaran ekonomi mulai bergerak, dan ketahanan pangan desa semakin diperkuat dari dalam. Setiap aktivitas yang dilakukan hari ini adalah bagian dari harapan untuk masa depan. Harapan agar desa mampu mengelola potensinya sendiri, tumbuh secara mandiri, dan memberi dampak yang berkelanjutan bagi generasi berikutnya. Dengan kerja keras, kebersamaan, serta pengelolaan yang terus dikembangkan, Desa Negara Batin melangkah pelan namun pasti menuju desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.